Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan berkunjung secara daring di FKM UI. Dulu saya juga pernah diundang oleh Prof. Dewi untuk Kesmas di lingkup DOAJ waktu itu. Itu sudah long time ago sepertinya. Nah, ini sudah kali kedua berarti ya. Dan dari sisi eh, materi yang akan saya sampaikan, memang ini menjadi materi yang tergolong menarik ya. Karena ada beberapa update juga yang mungkin nanti bisa saya sampaikan ya. Sehingga nanti diharapkan ada diskusi lebih lanjut dari sisi temuan-temuannya, kemudian mungkin ada beberapa indikasi-indikasi, silakan saja. Saya di sini feel free jika Bapak Ibu ingin diskusi. Dari start yang bisa saya sampaikan, nah, ini saya ambil dulu dari satu masalah ya, yang memang saat ini kita sepakat kalau eh, keterkaitan dengan publikasi di lingkup perguruan tinggi itu mulai marak di tahun 2017 ya, Bapak Ibu. Nah, saya waktu itu ditugaskan oleh Pak Dirjen sebagai salah satu asesor di Jurnal Nasional. Nah, itu belum ada Arjuna, belum ada Sinta, Bapak Ibu. Jadi masih di dua gerbang untuk akreditasinya. Jadi dari Dirjen Dikbud waktu itu, kemudian ada juga yang dari LIPI ya. Nah, tapi sejak 2017 tersebut juga sudah banyak strategi-strategi dari kementerian yang membuat semacam ekosistem supaya proses publishing ini bisa terjaga. Nah, dari situ lahir di 2018 berdasarkan CAP dari Dirjen Dikti, kemudian disahkan langsung oleh Pak Menteri waktu itu, kebetulan masih Pak Muhammad Nasir, di nomor 9 tahun 2018, itu tentang akreditasi jurnal nasional. Nah, dari sanalah kita sudah melihat banyak sekali peningkatan yang saat ini bahkan jurnal-jurnal dari Indonesia sudah semakin banyak, hampir 170 ya, yang sudah masuk ke Scopus. Namun menariknya dominannya cerminan dari banyak di Kementerian Agama. Jadi seperti berkaitan sama ekonomi syariah, kemudian hukum syariah dan lain sebagainya. Nah, untuk lingkup FKM yang saya tahu salah satunya adalah Kesmas ya dari UI. Dan posisi sekarang memang masih terlalu dominasi sama lingkup yang ada di Kementerian Agama. Nah, ke depannya memang ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh kementerian supaya pemerataannya menjadi lebih terjaga nanti. Nah, tapi kalau kita lihat dari beragam sudut pandang, ternyata hal ini juga banyak dilirik ya, Bapak Ibu, untuk hal-hal yang sifatnya mungkin dari segi tanggung jawabnya agak kurang, kemudian dia maunya praktis ya, kemudian melihat ya ini ada unsur cuan yang mempengaruhi dari sisi kualitas yang dihasilkan di dalam proses pengelolaan jurnalnya. Nah, hadirlah 4 masalah utama ini, Bapak Ibu. Baik dari segi fenomena jurnal predator, kemudian ranking global jurnal yang masih rendah ya, kemudian tekanan publish or perish yang memaksa akademisi mempublikasikan karya, risiko sistemik akibat publikasi di jurnal yang tidak terverifikasi. Nah, kalau posisi Bapak Ibu yang sedang mengajukan untuk S2, lulusannya atau mungkin prasyarat tertentu ya, sebenarnya sama seperti saya, karena saya sekarang juga lagi S3 yang mengharuskan ujian di semester ini salah satunya konferensi ya. Nah, di sana pasti juga harus ada publikasi, setidaknya adalah proceeding. Nah, di situ juga ada beberapa yang nantinya bisa kita highlight ya. Namun dari 4 masalah inilah yang bisa kita lihat nih titik temunya nanti. Nah, kemudian dari segi historisnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kalau dari segi publish or perish-nya yang berkaitan sama culture dari Indonesia khususnya, ini kebutuhan publikasi untuk lulusan studi, pengaruh pada kenaikan jabatan akademik, prasyarat akreditasi institusi dan juga program studi ya, dampak negatif budaya pada kualitas publikasi. Dan yang jelas kalau kita runut, ini nggak mungkin hanya 4 ini, pasti lebih banyak lagi Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat, apalagi sekarang ya, sudah ada pemeringkatan-pemeringkatan, kemudian juga berkaitan sama citasi, dan dari sana, sepertinya kalau orang Indonesia itu kan semakin ditekan, itu semakin punya ide yang brilian-brilian ya Bapak Ibu. Dia bisa bikin CV, dia bisa bikin PT, yang memang ya menyasar eh, beberapa masyarakat yang mungkin ketidaktahuan terkait sebuah tata kelola publikasi di berkaitan dengan jurnal, itu memang masih rendah. Jadi itu yang memang nantinya dilihat nih potensinya. Dan kalau Bapak Ibu memang menjadi targetnya, wah itu nanti efeknya juga cukup banyak ya. Bahkan seperti banyak kasus. Misalnya anggarannya tiba-tiba besar, tidak ada proses peer review. Kalau tidak ada proses peer review untuk konteks lulusan pastinya akan sulit. Karena biasanya pembimbing itu ada semacam
catatan ya, yang nantinya bisa dilihat kapan submit, kapan review, apa responnya, bagaimana yang direkomendasikan, kemudian sampai tahap-tahap tertentu yang nantinya bisa digunakan, bagaimana kita buat cover letter dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan juga sama misalnya ya dari segi dampak negatif budaya. Jadi tidak hanya lingkup yang ada di sebuah komunitas tersendiri ya, tapi jadi unsur komunitas yang di lingkup penerbitannya itu juga bisa berdampak Bapak Ibu. Bagaimana nantinya tidak hanya lingkup asosiasi, kemudian tidak hanya lingkup perguruan tinggi yang menerbitkan, tapi semakin banyak CV, PT yang nantinya malah mendegradasi dari segi kualitas publikasinya. Jadi kalau saya ambil titiknya ya ini bisa dikatakan kompleks ya. Dan ini yang harus bisa dijadikan dasar dari Bapak Ibu yang nanti akan mulai mengajukan nih ke jurnal-jurnal yang nanti akan dituju ya. Nah berikutnya saya langsung masuk ke dalam klasifikasinya. Jadi ada 3 kategori Bapak Ibu. Ini saya ambil dari materi yang disampaikan oleh Prof. Ari Afriman saya. Itu beliau dari Fakultas Hukum UI. Nah, kebetulan satu tim dengan saya di Asesor Arjuna. Nah kemudian beliau memberikan 3 kategori ini. Dia ada yang jurnal predator, jurnal questionable, kemudian jurnal reputasi. Predator semakin marak sekarang. Kalau yang abu-abu itu juga kita sudah mulai melihat-lihat ya kira-kira ini gimana. Makanya tadi Bu Ito kan sempat menyampaikan, menurut sudut pandang dari sisi pembimbing itu berbeda dengan sudut pandang yang ada di penulis. Nah, ini mungkin bisa dikategorikan sebagai yang abu-abu tadi. Nah, kemudian bereputasi. Nah, bagaimana nanti kita bisa melihat jurnal-jurnal bereputasi? Nah, ini saya coba jelaskan jadi lebih detail ya Bapak Ibu. Kita masuk di konteks bereputasinya terlebih dahulu. Jadi kalau dari sisi bereputasi, pertama Bapak Ibu memang bisa melihat ya dari indeks-indeks yang terkemuka ya. Dan dari sisi database-nya ini memiliki karakteristik tersendiri Bapak Ibu. Scopus dengan alat quality management-nya yang saat ini semakin kuat ya. Karena dulunya itu discontinuous tahu saya bisa 6 bulan sekali. Tapi kalau sekarang bisa menerbitkan 1 bulan sekali. Dan di sana juga dia ada konsep namanya radar ya. Jadi kalau radar berarti kita bisa mengirimkan dengan kita memberikan justifikasi. Entah itu misalnya, oh, kita lihat jurnalnya ini abu-abu sekali. Bahkan satu nomor bisa terbit 100 artikel, bisa terbit 200 artikel. Saya lanjut ya, izin Bapak Ibu. Silahkan. Jadi kalau untuk yang selanjutnya, ya itu nomor ya. Kalau nomor dia bisa kita lihat salah satunya dari sisi seberapa besar penerbitan yang dilakukan. Nah, di situ untuk Scopus dan DOAJ, dia ada manajemen kontrol yang nanti bisa memberikan semacam punishment. Jadi kalau dari sisi Scopus itu ada kategori discontinue. Kemudian DOAJ juga demikian. Dia bisa melakukan proses semacam reject secara langsung ya. Bahkan kalau di DOAJ, dia bisa di-ban dalam kurun waktu tertentu. Bahkan dari beberapa pengalaman yang pernah saya dapatkan, itu bukan kategori jurnalnya, bahkan penerbitnya itu bisa di-ban juga. Bahkan bisa sampai 2 tahun ya. Jadi tidak bisa mengajukan DOAJ dalam kurun waktu tertentu tersebut. Nah, kemudian kalau dari segi beberapa eh, indeksasi lain, ya Bapak Ibu bisa melihat dari ketentuan-ketentuan yang ada di kriteria dari kementerian. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu dosen, ya di sana ada yang bisa digunakan sebagai panduan PAK ya. Nah, kemudian juga ada yang bisa digunakan dari beberapa kriteria yang kita sangat bisa terhindar dari yang sifatnya misleading metric. Nah, misleading metric salah satu indikatornya adalah dia menyertakan metrik-metrik yang seakan-akan profesional, yang seakan-akan memiliki perhitungan yang valid di sana. Tapi tidak bisa, karena kecenderungannya hanya tipuan-tipuan saja, dan tidak dilakukan bentuk validasi dari segi komunitas internasional ilmiah di sana. Nah, tapi kalau dari segi Scopus, dia ada CSAB. Kalau dari segi DOAJ, mereka ada managing editor, mereka ada editor yang benar-benar menjaga dari segi kualitas mutunya. Nah, ketika nanti jurnal tersebut sudah terindeks, nah itu harapannya bisa menjadi lebih terjamin sehingga jurnal tersebut bisa terhindar ya dari hal-hal yang sifatnya itu fake, kemudian predator dan lain sebagainya. Lanjut di proses review. Nah, ini menjadi satu titik yang berkaitan sama keilmiahannya. Nah, kalau kita ambil dari CAP yang ada di Menteri ya, di tadi nomor 9 tahun 2018, itu sangat ditekankan jurnal ilmiah elektronik. Dengan penekanannya adalah melakukan proses review. Proses review pasti ada reviewer, ada editor yang nanti bisa dijalankan. Kalaupun memang ada proses-proses tersebut, kita juga harus bisa melihat dari segi bagaimana dari waktu yang memang dikerjakan, dilakukan ya. Kemudian bisa dilihat juga dari hal-hal yang sifatnya itu kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam proses review. Terkadang kalau dari sisi kemudahan tiba-tiba ada proses review, kemudian besoknya langsung terbit, nah itu menjadi salah satu indikasi yang bisa di luar dari konteks berkualitas atau bereputasi. Apalagi transparansi. Nah, kalau transparansi idealnya itu ada poin-poin yang nantinya bisa digunakan ya untuk kebutuhan dari sisi eh, melakukan ketentuan-ketentuan terkait review. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tidak dijelaskan, kemudian langsung diterbitkan, bahkan mungkin
langsung masuk ke dalam production ya, tanpa ada proses review di sana, itu menjadi salah satu indikasi yang perlu kita perhitungkan terlebih dahulu. Lalu ada timeline publikasi yang wajar, jadi tidak instan atau mungkin terlalu cepat ya. Lalu dewan redaksi yang kredibel juga terverifikasi. Ketika kita masuk ke dalam lingkup akademik, pasti kita bisa mengetahui ya rekam jejaknya seperti apa. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang, saya yakin UI, saya juga kebetulan ada akses ya yang di remote strip lib. Nah, itu kan banyak datanya ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa ambil dari Scopus, kita bisa ambil dari Elsevier yang ada di Science Direct, kemudian Springer, dan lain sebagainya. Nah, dari sana pasti kita bisa memberikan penilaian terkait kepakaran-kepakaran tertentu yang ada melekat dari sisi para penulis dan juga penelitinya. Dan ketika dilibatkan di dalam sebuah pengelolaan jurnal, pasti itu akan bisa meningkatkan branding dari jurnal tersebut. Nah, bermasalah kalau misalnya kita sudah melihat publikasinya campur-campur nih misalnya gitu. Kemudian publikasinya juga tidak begitu memiliki kepakaran yang jelas. Walaupun sekarang ada konsep interdisiplin, ada konsep multidisiplin, tapi dari dasar tersebut ketika kita arahkan ke ranah sebuah kepakaran, ya itu tidak bisa dikategorikan menjadi sebuah bahan yang bisa kita capai gitu ya. Pasti kita akan bisa dilihat ada titik-titik yang nantinya menjadi sebuah dasar terkait pengelolaan dari sisi jurnalnya. Kemudian dari situ tingkat penerimaan yang realistis. Nah, kalau dari segi tingkat penerimaan yang realistis, ini sangat jelas ya, akan semakin terlihat kalau jurnal itu tidak berkualitas, kalau setiap mempublikasikan itu juga berkaitan sama kemudahan-kemudahan dan juga kecepatannya. Apalagi kalau dari sisi yang melebihi dari eh, mungkin kecepatan angin ya Bapak Ibu ya dalam proses peer review-nya. Nah, bahkan di beberapa jurnal nasional, saya pernah melihat sampai 250 lebih artikel yang diterbitkan di dalam satu nomor. Dan kalibernya padahal itu juga Sinta. Jadi saya juga nggak tahu tuh cara memprosesnya seperti apa. Bisa sampai sebanyak itu ya artikel yang diterimanya. Nah, dengan dasar-dasar tersebut, nah ini menjadi karakteristik yang harus bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Kemudian, ini yang predator ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari segi predator, publikasi sangat cepat, editorial palsu, APC, nah, cenderung malah APC-nya udah langsung dikirim Bapak Ibu. Jadi tanpa ada informasi di satu bentuk transparansi pernyataan di bagian depan, kemudian yang agak banyak ya sampai sekarang bahkan email-email saya cenderung banyak yang sifatnya spam ya. Ya ini promosi-promosi yang sifatnya agresif. Dia bisa mengambil data dengan menggunakan proses scrap dari eh, sebuah jurnal ya. Kemudian bisa juga ngambil melakukan proses scrap yaitu dari Google dengan email-email yang memiliki relasi terkait kepakaran yang memang menjadi penyesuaian dari jurnal tersebut. Nah dari situ dia pakai mail yang sifatnya itu marketing. Dia bisa nge-blast secara massal gitu. Nah, kecenderungannya berlebihan. Kecenderungannya bahkan dia bisa menjamin ya kalau artikelnya itu tanpa hisap. Jadi tidak ada proses peer review yang dilakukan dan dia bisa melakukan proses-proses secara langsung dan simsalabim artikelnya masuk ke dalam sebuah nomor, sebuah isu. Nah, ini beberapa highlight yang coba saya eh, munculkan dulu nih. Nah, walaupun memang kalau kita lihat perkembangan sekarang itu semakin canggih Bapak Ibu jurnal-jurnal predatornya ya. Jadi ini tidak sesederhana dari yang saya sampaikan karena ada semakin banyak. Dia tiba-tiba bisa menyampaikan kalau itu jurnalnya asli, padahal ya fake. Fake dari apa? Fake dari segi domain misalnya seperti itu. Itu paling parah. Dan yang lebih parah lagi, ternyata ada yang mau untuk publikasi di jurnal tersebut. Walaupun sudah bisa terlihat secara pasti ya. Bahkan kalau misalnya saya lihat dari beberapa informasi-informasi yang saya pernah gunakan ya di WhatsApp group misalnya, ada yang sampai paling parah sertifikatnya itu diakuin oleh jurnal tertentu sertifikat cinta ya. Kemudian ya diklaim kalau jurnal dia sudah memiliki masa akreditasi. Jadi dia seakan-akan menyampaikan ke masyarakat kalau jurnal sudah masuk akreditasi dalam masa tertentu ya. Dan pas dicek dari sisi proses bisnisnya dan juga verifikasi yang dilakukan, nah itu ada kecenderungan-kecenderungan yang memang menjadi anomali dari segi hasil yang didapatkan. Dan itu juga yang menjadi salah satu ciri ya, yang sekarang semakin banyak yang perlu kita lihat dari sisi jurnal predator. Kemudian, untuk yang abu-abu ini ya, pertama menunjukkan sinyal campuran, itu terkadang valid, terkadang meragukan. Memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum melakukan submit artikel. Kemudian editorial board tidak begitu jelas dan sulit untuk diverifikasi kredibilitasnya. Lalu status indexingnya terkadang ambigu dan tidak konsisten di berbagai database. Ya, ini banyak juga, Bapak Ibu. Nah, apalagi yang menarik yang tadi di bagian bawah indexing ya. Karena sekarang banyak yang namanya misleading metric. Tadi sempat saya singgung, nah, salah satunya kalau pernah kita dengar adalah set factor ya. Itu menjadi salah satu bagian yang eh, ketika pengajuan ya, misalnya jurnalnya diajukan ke DOAJ, ya itu menjadi salah satu jurnal yang nantinya bisa di reject karena masuk ke dalam set factor. Konsekuensi seperti itu kalau di DOAJ cukup ketat. Jadi hati-hati kalau sampai bisa melakukan
hal tersebut gitu ya. Nah, tapi dari segi penulis yang Bapak Ibu nanti bisa lakukan, ya yang jelas setiap indexing itu memiliki kekhasan. Jadi Scopus dengan kekhasan size score-nya, kemudian Web of Science ya dengan kekhasan impact faktornya, kemudian DOAJ tanpa melakukan faktor-faktor seperti tadi. Jadi dia ya lebih ke melakukan transparansi, komitmen terhadap open access, kemudian menjamin ya dari segi pernyataan-pernyataannya memang sudah sesuai dari sisi apa yang memang dilakukan oleh jurnal tersebut. Dan di sini yang menjadi concern memang dari sisi DOAJ. Nah, kalau Sinta beda lagi Bapak Ibu. Nah, Sinta itu menariknya sebenarnya tidak dilakukan oleh Scopus dan juga Web of Science dalam proses verifikasi jurnalnya. Jadi di jurnal Sinta itu, ketika pengelola jurnalnya mengajukan, itu akan masuk ke dashboard dari editor. Jadi akan masuk ke sistem dan akan melihat nih, kira-kira ada kecenderungan-kecenderungan tertentu kan ya. Artikelnya tiba-tiba ada yang tanpa peer review, misalnya seperti itu. Atau bahkan artikelnya tidak dilakukan proses-proses yang sebagaimana ditentukan oleh KOPE ya. Jadi ada salah satu komunitas kajian ilmiah namanya KOPE. Nah, itu yang selama ini fokus dari segi etika publikasi, kemudian etika penerbitan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situ nanti akan ada proses penilaian di Sintanya. Nah, berbeda seperti yang ada di Scopus dan juga Web of Science. Kalau di Scopus tidak ada. Dia hanya melihat dari faktor-faktor luar. Begitupun di Web of Science. Nanti dari situ ya bisa ada waktu ya. Bahkan kecenderungannya Scopus itu bisa sampai 1 tahun. Web of Science lebih lama. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa dasar-dasar tersebut database-nya bisa kita pegang? Salah satunya itu Bapak Ibu. Karena mereka sudah bisa menjamin dari segi manajemen mutunya. Jadi kita arahkan untuk melihat database-database tersebut, ya itu sangat membantu kita. Karena mereka biasanya sudah punya data-datanya. Bagaimana track record dari jurnal tersebut. Dan sudah memiliki semacam proses secara berlapis ya dari segi manajemen mutu yang dilakukan. Jadi kalau udah kondisi seperti itu, jurnal abu-abu seperti ini ya kita bisa mulai melihat ini indikasinya predator atau mungkin yang bereputasi. Nah, ini yang lagi marak Bapak Ibu. Ada melakukan cloning. Cloning itu ya seakan-akan ngeklaim kalau jurnalnya itu jurnal yang official, jurnal yang resmi. Tapi pada dasarnya ternyata palsu. Dan bahkan meniru dari segi entah itu penamaan yang paling pahit, dia meniru dari segi benar-benar tampilan yang ada di OJS. Nah, kemudian dari sana juga ternyata domainnya bukan domain official, bukan domain resmi. Yang memang ketika diajukan ya dia lebih punya niat yang kurang bertanggung jawab ya. Karena hanya ingin menipu dari segi penulis supaya mereka banyak yang submit, banyak mendapatkan pemasukan. Nah, dari proses tersebut, bagaimana kita cara melakukannya untuk memverifikasi? Biasanya ada di SSN-nya. Nah, ISSN itu ada di Perpusnas saat ini. Jadi kalau dulu ada di PDI ILIPI, kemudian di BRIN, kemudian sekarang di eh, Perpusnas. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, sedikit charger. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi tahap berikutnya dari situ kita bisa melakukan verifikasi dari segi alamatnya. Nah, supaya kita mau melihat kalau jurnal ini ya benar-benar official dari penerbitnya. Karena sekarang semakin beragam, semakin banyak kejahatan-kejahatan ya atas namakan penerbit yang resmi. Dan dari sana sepertinya bahkan sekarang lebih marak ya. Dan kita tinggal tunggu nih dari segi pemerintah kira-kira konsekuensinya seperti apa. Karena tahu saya belum ada satu ketentuan yang nantinya bisa memberikan semacam apa ya, punishment gitu ya, supaya mereka bisa jerat. Dan selanjutnya, dan tadi kan sudah saya jelaskan nih dari segi kriterianya ya, baik yang predator, questionable, kemudian bermutasi, bahkan tadi ada juga cloning. Bagaimana sekarang kita decision tree-nya untuk bisa memilih jurnal? Nah, ini hemat saya, kita bisa melakukan proses-proses yang bisa bertahap gitu. Jadi kayak semacam kita ada pipeline-nya gitu ya. Nah, ada juga satu framework. Jadi yang nanti bisa kita pakai. Nah, dari framework tersebut, kita bisa menggunakan framework dari sisi decision tree. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, cek dari indexing jurnal. Mau di Scopus, mau di DOAJ, kemudian mau di EBSCO ya. EBSCO pun itu juga ada dua Bapak Ibu. Ada yang EBSCO Essential, ada yang EBSCO yang memang dilakukan proses Masih nak seperti duduk di halnya sini. Scopus dan juga DOAJ. Nah, kemudian yang nanti bisa dilakukan selanjutnya, kita melakukan verifikasi dari segi editorial board dan juga kredibilitasnya. Ketika kita lihat, oh lingkup kita kepakarannya, oh kita tahu nih si A dari Universitas A, dari Universitas B, kita pernah kerjasama, baik dari segi penelitian, Ambimas, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang memang di luar dari kegiatan akademik, Bapak Ibu mungkin bisa melihat dari asosiasi.
Jadi asosiasi yang selama ini ada di bawah eh, FKM itu apa saja. Nah, itu Bapak Ibu bisa secara terbuka dan banyak sekarang yang memang sifatnya itu publik ya. Jadi tidak serta-merta terbatas dengan hal-hal seperti itu. Dan kalau memang dari kampus, ya itu banyak juga yang bisa kita pakai. Misalnya di UI itu ada namanya Pure. Jadi kita bisa pakai di Scholar Hub ya. Jadi nanti bisa dilihat, oh profiling dari si A itu seperti apa. Apa-apa saja memang sudah dipublikasikan. Apalagi dengan adanya kegiatan di pusat studi, kemudian ada di research center ya. Nah itu semakin bisa kita dorong gitu ya, kepakarannya sejauh mana, pemahamannya terkait sebuah keilmuan seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang berkaitan sama timeline publikasi dan biaya APC-nya. Jadi yang memang harus hati-hati yang APC ini ya. Karena terkadang banyak yang bahkan tiba-tiba mengirimkan uangnya itu dari informasi yang hanya sepihak. Dari orang yang memang mengirimkan pesan. Jadi dia klaim dia sebagai pengelola, kemudian dikirimkan LOA, kemudian dari situ dia langsung bisa mengirimkan secara langsung penulisnya. Jadi ada proses transfer yang dilakukan tanpa bisa mengecek dulu, oh ini tepat atau tidak. Konsekuensi dari situ itu bisa tidak terbit artikelnya. Dan dana Bapak Ibu bisa langsung terkuras. Kalau untuk Sinta ada sampai kasus bisa sampai 5 jutaan ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya pembiayaannya sebab di bawah itu. Jadi ya kita pasti akan pertama mungkin kan kaget ya, ini kenapa bisa berbeda, tapi masalahnya mungkin kecermatan kita ya. Jadi tidak melihat terlebih dahulu, kemudian tidak melakukan cross check, kemudian tidak melihat profil dari sisi jurnal tersebut dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pilih jurnal bereputasi atau cari alternatif lain, misalnya dengan kita melihat dari beberapa rekomendasi dari rekan-rekan kita yang memang sudah publikasi di jurnal tersebut. Jadi sudah memiliki semacam success story-nya ya untuk bisa menentukan mana jurnal yang nantinya bisa kita gunakan untuk publikasi. Nah, kemudian checklist-nya Bapak Ibu. Jadi checklist-nya itu kita bisa gunakan dengan konteks 5 poin yang nantinya bisa kita jadikan semacam apa ya? Ya kemudahan gitu dari sisi kita akan mengirimkan naskah. Artikel kita udah siap, masih dalam bentuk draft berarti ya, belum ada cover letter, belum ada menyesuaikan dengan template. Nah, di sini satu bagian yang nanti harus bisa kita lakukan. Jadi ada, apakah jurnal terindeks di Scopus atau DOAJ? Apakah editorial board jelas dan kredibel? Apakah timeline publikasinya itu realistis? Apakah biaya juga jelas dan memiliki transparansi? Nah, salah satu yang tidak memiliki transparansi kalau misalnya nomor rekeningnya menggunakan nomor rekening pribadi. Kemudian apakah kualitas artikel sesuai standar akademik? Nah, ini juga yang menjadi checklist cepat dari evaluasi sebuah jurnal. Nah, kalau dari segi framework, nah itu ada namanya Think Check Submit. Ini di sini yang bisa saya share sedikit. Ini ada salah satu platform yang sudah disepakati di lingkup komunitas internasional dan juga komunikasi ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk jurnal, ini ada juga penggunaan bahasa-bahasanya ya. Indonesia misalnya. Nah, ini beberapa bagian yang harus bisa dilihat. Think, harus berpikir dulu. Jangan langsung percaya, jangan langsung bisa kita terima ya setiap informasi-informasinya, tapi kita bisa melihat langsung. Apakah Anda mengirimkan riset Anda ke jurnal yang terpercaya? Apakah jurnal tersebut adalah jurnal yang tepat untuk karya tulis Anda? Jadi ada jumlah riset, jurnal baru yang diluncurkan terus bertambah setiap minggu. Nah, ini udah ada indikasi-indikasi. Karena apa? Dari sebuah sistem, dia bisa satu domain itu multi jurnal. Jadi kalau di OJS ya, atau biasanya Open Journal System, nah itu dia tiba-tiba nongol lagi dalam setiap bulan, nongol lagi dalam setiap minggu. Nah, itu menjadi satu unsur yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Kemudian mungkin ada unsur-unsur malpraktek atau penipuan. Nah, itu kita juga bisa melihat ya, dari beragam yang bisa kita dapatkan di beberapa database atau bahkan sosial media. Nah, kemudian dari situ akan sangat menantang untuk menemukan panduan yang terkini. Nah, ini juga bisa kita lihat lebih lanjut ya. Apakah ada beberapa update yang memang dilakukan dari sisi bagaimana panduan-panduan yang memang sudah ditentukan oleh pihak dari pengelola jurnalnya. Nah, dari sana bisa kita lakukan lanjutannya ada periksa. Jadi kita bisa daftar untuk mengevaluasi jurnal pilihan Anda dengan jurnal yang terpercaya pastinya ya. Nah, apakah Anda dan kolega mengetahui ketika sudah mengetahui apa yang harus dilakukan? Nah, ini poin-poin checklist yang harus bisa dilakukan sama Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu bisa melakukan proses-proses untuk menindaklanjuti setiap bagian di ting dan juga ceknya tadi. Nah, kita bisa melakukan proses kirim ya. Dan dari sini kita nanti bisa melakukan proses-proses checklist ini. Kalau kita full, nanti bisa mendapatkan satu bentuk rekomendasi download your research ya. Jadi kita bisa melihat kira-kira apa yang kita dapatkan dari jurnal tersebut itu sudah sejauh mana sih? Apakah sudah siap? Apakah sudah oke atau belum? Ketika sudah siap akan seperti apa? Nah, di situ nanti akan ada semacam result yang nanti bisa digunakan sama Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut. Nah, ternyata ada juga Bapak Ibu yang berkaitan sama perbandingan dari sisi bagaimana kita lihat update yang ada di lingkup kajian ilmiah yang ada di publikasi ini ya.
Jadi ada yang sifatnya red flag, ada yang sifatnya itu green flag ya. Nah, ini perbandingan tanda peringatan dan juga indikator yang sifatnya positif dalam memilih jurnal ini. Nah, kalau yang berkategori red flag, publikasinya cepat, publikasi instan tanpa review bahkan. Kemudian kalau yang selanjutnya dia editorialnya palsu. Nah, kenapa dibuat beberapa poin yang sepertinya itu sama ya dari poin-poin yang tadi? Karena beberapa indikasi dan juga masalah-masalah yang ada di lingkup publikasi, pada dasarnya ketika kita bicara masalah predator, ya sudah mulai terpetakan Bapak Ibu. Bahkan bukan dari eh, waktu-waktu beberapa tahun terakhir ya, tapi dari pertama kali tadi sempat historinya kan saya jelaskan di 2017, 2018, itu pun juga masih ada Bapak Ibu. Dan sudah mulai berkembang sekarang semakin banyak ya mendekati terutama setelah 2021 ya dengan adanya kebutuhan-kebutuhan terkait publikasi yang khususnya di lingkup perguruan tinggi entah itu sasaran S1, S2 dan juga S3. Nah, kemudian dari sini juga ada yang green. Kalau green dia kategorinya peer review transparan. Bahkan kalau misalnya kita gunakan salah satunya adalah F1000 Research misalnya. Nah, itu dia dengan menggunakan open peer review. Jadi dia bisa kita lihat proses peer review-nya secara langsung masuk ke dalam ranah interface-nya. Dan dari sana ketentuannya ada tiga. Pertama, kita bisa diberikan kemudahan untuk proses memilih reviewer kita itu yang mana. Kemudian yang kedua akan divalidasi oleh editor yang memang in charge dari artikel kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat record-nya secara detail ya. Si A merekomendasikan dengan catatan apa, si B, dan itu tanpa dashboard. Jadi saya selaku orang luar yang tidak mempublikasikan atau mengirimkan, saya bisa melihat record-record dari artikel Bapak Ibu nanti ya. Nah, itu dikategorikan sebagai open review process. Dan di sini ada unsur transparansinya yang bisa dilakukan. Kemudian untuk di green lainnya, ini berkaitan sama indexing dan juga editorial yang jelas. Jadi kalau dari sisi Bapak Ibu sudah melihat ada yang sifatnya seperti indikasi-indikasi questionable, itu sudah kategori red flag. Tapi kalau sudah ada indikasinya yang memang tadi menyesuaikan dengan apa yang ada di Think Check Submit, nah itu udah bisa dikategorikan sebagai green flag. Jadi tinggal dari sisi Bapak Ibu. Dan kita harus bisa memulai. Karena kalau tidak, ujung-ujungnya konsekuensinya cukup banyak. Baik artikelnya tidak terbit, artikelnya nanti diplot dengan biaya yang sangat fantastik, kemudian juga berkaitan sama publikasi yang sembarang seperti itu ya. Bahkan yang sangat memalukan ya kita sudah bayar APC, tapi ternyata tidak terbit sama sekali. Nah, ada juga yang sifatnya kalau sasaran ya di Scopus, dia sangat rentan dengan discontinue. Nah, kalau sudah rentan dengan discontinue, dia biasanya ada unsur Scopus radarnya ya, memang masuk ke dalam monitoring secara berkala berkaitan sama mutu. Jadi Scopus bisa melihat sejauh itu. Dan dari sana sudah ada indikasi-indikasi yang cukup besar. Misalnya kalkulasi dalam setiap tahun. Jadi setiap tahun pertama kali dia terbit, kemudian pas dia ke Scopus, kemudian pasca dari Scopus. Jadi itu juga ada Bapak Ibu. Jadi kalau yang pas dari Scopus, biasanya ya, bahkan ada juga yang dia merubah dari segi penerbit. Jadi penerbitnya itu dirubah dari misalnya ya CV1 ke CV yang lain. Jadi dengan secara tidak langsung jurnalnya itu diperjualbelikan. Jadi ada proses transfer ISSN nanti yang dilakukan. Dan ketika pasca dari penerbitan yang ada di penerbit terakhir, ternyata melonjak. Publikasinya sangat jomplang, jauh sekali. Bahkan bisa dikategorikan bisa ratusan ya, dari yang awalnya puluhan. Nah, itu menjadi juga salah satu ciri ya yang nantinya bisa dilihat di dalam Scopus. Nah, kalau udah ada indikasi-indikasi seperti itu, ada kemungkinan akan dilakukan proses lintas studi. Nah, saya juga bisa memberikan sedikit contoh ya nanti di Scopus, bagaimana kita bisa melakukan proses pendeteksian. Kemudian beberapa tools verifikasinya, di sini ada Scopus, DOAJ, ISSN, dan juga Retraction Watch. Nah, saya juga ada contoh berkaitan tentang Retraction Watch. Nah, kita masuk ke studi kasusnya Bapak Ibu. Jadi kalau dari segi saya coba rangkum, itu ada tiga juga sesuai dengan kriteria dari jurnalnya. Ya. Pertama, predator, jurnal dengan publikasi instan tanpa peer review, editorial palsu, dan biaya APC tinggi tanpa transparansi. Kalau yang abu-abu, dia sifatnya indexing tidak jelas, editorial board diragukan, dan juga perlu verifikasi lebih lanjut untuk itu. Nah, untuk bisa menjawab dari yang pertanyaan ini dengan pendekatan tadi, think, check, submit, itu Bapak Ibu bisa melakukan. Kemudian dari situ yang bereputasi, ya ini yang memang harapan kita sudah mengarah semua ke sini gitu ya. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya. Ini dari Seibold Report. Nah, Seibold Report ini dulu menjadi primadona gitu Bapak Ibu. Bagi para dosen, penulis yang memang lingkupnya di eh, ekonomi ya, manajemen seperti itu. Ini kondisi terakhir dari Seibold. Jadi Seibold itu sudah ada keterangan seperti ini Bapak Ibu. Coverage discontinue in Scopus. Nah, kemudian dari sini ini sudah ada kejelasan kalau terakhir dari data yang ada di Scopus itu per 2023 sudah discontinue. Nah, kalau kita lihat dari dokumen resultnya, dari 2023 memang sudah ada beberapa artikel yang dihapus ya, karena sebelumnya bisa ratusan ini Bapak Ibu. Tetapi masih ada yang terkurasi. Jadi total misalnya 2023 ada 4, 2022 ada 53 ya, kemudian
2021 ada 33 misalnya seperti itu. Nah, ini bukan menjadi satu indikasi yang nantinya bisa menjadikan ini faktornya abu-abu dari jurnal tersebut. Tapi ini udah clear kalau jurnal itu predator. Kenapa? Bapak Ibu lihat di sebelah kanan. Ini saya print screen yang Bapak Ibu lihat. Ini adalah volume 21 diterbitkan tanggal 3 Maret 2026. Jadi masih ada, dan kalau dari segi nama-namanya ya, ini orang-orang Indonesia ya. Dan di sini ada keterangan West Cikarang, West Java, Indonesia. Ini tanpa saya eh, memiliki niat apapun ya, ini hanya untuk contoh Bapak Ibu. Jadi mungkin dari sini kita sudah lihat kalau Sebol ini ketika nantinya kita minta untuk si Sebot mengirimkan ke Scopus, itu udah pasti blank besar. Tidak akan bisa dilakukan karena data yang ada di Scopus di sini clear Bapak Ibu. Kalau sifatnya itu discontinue. Walaupun banyak yang masih minat, ini juga saya masih bingung ya. Nah, mungkin bisa jadi salah satu penelitian tersendiri ya nanti ya, bagaimana hubungan antara penulis yang mungkin memiliki semangat tinggi dalam mengirimkan artikelnya ke jurnal-jurnal yang tidak terindeks di Scopus. Nah, karena kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau artikelnya itu tetap dikirim. Dan kalau Bapak Ibu scroll ke atas ya, itu ternyata masih banyak. Dan ya, kita sudah bisa pastikan ada kecenderungan-kecenderungan kalau orang-orang ini ada keinginan gitu ya untuk bisa masuk Scopus. Tapi dasarnya mungkin karena ketidaktahuan, aksesibilitas terhadap Scopus, dan juga mungkin dari segi emosional saja gitu ya. Wah, mau cepat, mau segera dapat dari segi Scopusnya. Nah, ini yang nanti bisa kita minimalisir supaya ya tidak kejadian dengan kondisi-kondisi seperti ini. Karena awalnya ini banyak Bapak Ibu, tapi ya sudah sangat berkurang ya. Ya konsekuensinya pasti ketika nanti Bapak Ibu mencoba mengirimkan dan ditolak oleh pembimbing ya itu sangat wajar karena data yang digunakan pembimbing biasanya juga ada tahapan-tahapan dalam proses peer review-nya. Iya. Dan berikutnya di sini ya, ini berkaitan sama retraction watch. Jadi ada satu kasus yang dari Journal of Talent Development in Talent atau JTDE ya. Nah, ini merupakan salah satu jurnal peer review dan dari sini dia memberikan semacam informasi. Informasi dari sisi apa? Informasi dari masalah-masalah yang terjadi dari jurnal tersebut atau bisa dikategorikan kalau dari segi penamaan itu adalah stolen journal. Nah, stolen journal dalam arti ya dia seakan-akan hanya menginformasikan yang bagus-bagusnya saja dan mereka sangat terbuka ya untuk bisa publikasi, tapi pada dasarnya proses-proses tersebut ya hanya fata morgana saja bagi orang-orang yang nanti mengirimkan. Jadi dia hanya bisa melihat bahwa yang bagus-bagusnya terlebih dahulu, tapi pada dasarnya dia tidak bisa mendukung untuk bisa mencapai impian tersebut. Jadi pasti akan bisa mempengaruhi dari segi faktor psikisnya ya. Nanti harapannya kan tidak sampai sejauh itu gitu ya. Nah cuma ya ini menjadi salah satu contoh kasus yang nanti bisa didapatkan sama Bapak Ibu. Jadi benar kita harus bisa melihat ya dari setiap apa yang ada di dalam track record tersebut. Nah ini dari Retraction Watch bisa kita lihat, dari segi Scopus demikian juga bisa kita lihat ya. Dan dari sini juga kalau kita mau melihat beberapa faktor lain, nah di sini ada keterangan side score ya. Jadi di sini ada keterangan side score yang nanti kita bisa gunakan untuk kebutuhan bagaimana eh, traffic ataupun perkembangan ya dari setiap tahun yang dilakukan oleh jurnal tersebut. Ketika indikasinya itu terlalu jomplang, misalnya dia dari 2022 sampai 2024, dari Q1 kemudian menjadi Q3, nah itu pasti dia ada formulasi yang nantinya akan memberatkan dari sisi dia. Dan dia tidak bisa berkompetisi dengan jurnal-jurnal yang lain. Efeknya, siap-siap untuk menjadi sebuah radar teleskopus. Nah, ini kita bisa ngecek di bagian size score dari profil dari jurnalnya, kemudian nanti bisa kita klik, nanti muncul per tahun. Dari per tahun itulah yang bisa kita lihat kira-kira side score yang dihasilkan itu seperti apa. Kemudian kita bisa lanjut sebentar dari nah, kita masuk ke ranah strategi cerdasnya dulu ya. Saya coba mau masuk ke bagian ini terlebih dahulu karena ranahnya dari tadi kan Scopus mulu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau yang Sinta? Nah, kita coba lihat ya. Pernah melihat Sinta itu uncategorized Bapak Ibu? Pernah nggak? Jadi dari sisi labelingnya, idealnya kan ada Sinta 1, Sinta 2, S1, S2, sampai S6 gitu. Nah, tapi ternyata ada yang uncategorized. Nah, dari kondisi seperti itu, ada beberapa yang harus bisa kita kategorikan, ini questionable dulu. Ini yang kategorinya jurnalnya abu-abu dulu. Harus ada beberapa tahapan yang kita cross-check lebih lanjut. Idealnya ketika kita mencari pendekatan, harusnya seperti itu. Jadi jangan dikategorikan langsung bisa masuk. Karena masih banyak jurnal-jurnal yang memang terindeks di Sinta, ternyata masa berlakunya itu sudah berakhir dan tidak dilanjutkan. Entah itu mungkin dari sisi pengelola jurnalnya, atau mungkin dari sisi eh, lamanya ya, dari sisi melakukan akreditasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu. Nah, ini ada salah satu jurnal ya, yang harus bisa dilihat. Misalnya jurnal, belum saya searchkan. Sorry, sorry.
Biasanya kan ada gap di sini Bapak Ibu. Sorry. Ini ke sini dulu. Yuk, tap aja. Ini dari jurnal Winsu ya. Masuk ke sini coba. Saya mau make sure dulu. GP. Nah, ini kan ada informasi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Yang disampaikan dari segi interface jurnalnya, dia menyatakan kalau until 2024. Jadi jurnal ini dikategorikan berarti masa berlakunya sudah habis. Karena dia menyertakan poin ini di bagian sidebar. Tapi ternyata dia masih ada juga yang menyertakan versi lain. Dan ini kan menjadi ambigu kan. Nah, idealnya kalau kita mau melakukan cross check langsung di Sinta itu memungkinkan. Dengan syarat kita harus bisa mencocokkan dari data-data setidaknya tahunnya terlebih dahulu. Ini adalah tahun 2024, 2028. Dan ini bisa kita klik untuk konteks profilingnya. Kemudian kita juga bisa klik dari sisi SK yang nanti bisa kita dapatkan. Memang agak-agak bertahap ya. Jadi ada nih, ada beberapa. Uh, Lengkap Bapak Ibu. Jadi di Al Hayat ini. Dan kita tinggal mencocokkan dari yang GP itu dia 204 KPT 2025 misalnya. 204 mana ya? Ini ya. Ini di sini. Nah, nanti kita bisa cross check lanjut. Nah, ini merupakan cap. Nah, tapi yang harus bisa kita pegang pada dasarnya dua. Satu, cap dari kementerian, di situ ada tantangan dirjen. Kemudian yang kedua, itu adalah sertifikat yang memang diharuskan kalau setiap jurnal yang sudah terindeks Sinta menyertakan eh, apa namanya file dari sertifikat yang ada di masing-masing jurnal. Itu yang harus bisa dipegang. Ketika dua itu ada dari jurnal tersebut clear, insya Allah itu bisa dikategorikan jurnal terakreditasi nasional. Tetapi kalau posisinya seperti ini, kalau saya pribadi, ini saya akan bertanya-tanya dulu, lihat sana, lihat sini, nanya, atau mungkin kita punya relasi yang pernah submit ke sini, karena agak membingungkan. Nah, kalau dari segi Sinta, dia hanya bisa menyertakan sampai sejauh ini saja. Di sini ada semacam visualisasi yang dilakukan. Nah, dengan kondisi seperti ini semakin bisa menjawab ya, kalau masa berlakunya masih sampai setidaknya 2028. Tapi kita bisa memperkuat di sini. Nah, apakah memang sudah tepat atau tidak gitu. Nah, nanti bisa di-cross check kembali dengan teknik-teknik yang sama. Apakah memang proses tersebut nanti juga bisa sesuai atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa menghadirkan beberapa kesimpulan pastinya. Dan itu yang sangat membantu Bapak Ibu untuk proses-proses selanjutnya ini. Kemudian ada juga kalau posisinya, misalnya dari publikasi yang dilakukan ya. Sebentar, agak lama ya. Nah, apalagi sekarang perbedaan nomenklaturnya berkali-kali Bapak Ibu. Sinta ini udah berubah nomenklatur dari Kemdikti-Saintek, Kemenristek BRIN, Kemendikbud, dan sekarang menjadi Kemdikti-Saintek ya. Nah, kemudian kalau di sini kita nanti bisa lihat ada cek kuartil Scopus, tapi 2024. Tapi kalau posisi seperti ini, yang perlu bisa diketahui sama Bapak Ibu adalah di dalam Sinta itu ada proses yang dilakukan namanya sinkronisasi. Jadi proses sinkronisasi dilakukan pada waktu berjalan melakukan sinkronnya. Jadi bisa jadi akan ada gap dalam proses kita mengetahui kuartil berapa dari jurnal tersebut yang ada di Scopus. Idealnya kita belum bisa menggunakan ini secara maksimal karena kita baiknya bisa menggunakan Scopus secara langsung. Nah, di sini ada satu pendekatan seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat dari set score. Nah, ketika kita gunakan dan ini persentilnya start dari 0 sampai 24, itu berarti dikategorikan Q4. Kemudian 25 sampai 75 itu Q3. Kemudian selanjutnya bukan sampai 75 kalau nggak salah sampai 50-an ya. Nah, itu kategori Q3. Kemudian lanjut Q2 dan sampai yang 100 seperti ini berarti kategori Q1. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat lebih lanjut, di sini ada Scopus Content Coverage. Ini kita bisa memonitor dengan baik. Kira-kira trennya itu seperti apa? Terlalu besarkah di waktu-waktu tertentu atau tidak? Ini nanti akan bisa dilihat secara gamblang. Saya coba ambil satu titik. Masih ada nggak ya? Kayaknya masih ada. Nah, ini yang menarik ya. Semuanya sudah not available Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu bisa lihat berapa dokumen. Dari 2020, 171 dokumen. 2021, 441 dokumen. 2022,
dua kali lipat, 889 dokumen Bapak Ibu. Nah, ini beberapa indikasi juga kalau misalnya clear ya jurnal ini sudah layak dapat bintang ini. Dan dia sudah berkategori bisa dibilang predator. Nah, walaupun dia masih ada profilingnya seperti ini, tapi ini ada notes yang harus bisa kita pegang. Dan ini di bidang kesehatan. Dan kalau saya pelajari banyak artikel-artikel yang dari systematic literature review di sini. Kemudian, ya mungkin tidak begitu kuat ya dari segi reviewnya yang mengakibatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Atau mungkin ya ada indikasi lain yang harus bisa kita pastikan ya. Nah, berikutnya dari sisi source-nya juga, dari sini kita juga bisa mencari dengan pendekatan-pendekatan lain, Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini ada ISSN, ya. Ketika ada yang sifatnya itu dia cloning, kita bisa melihat ISSN-nya. Apakah jurnal itu tersedia di sini, bisa di root ISSN. Nah, ini yang ada di Prancis. Ini merupakan salah satu database yang bisa kita pakai untuk bisa ngecek, eh, bisa dibilang akte lahir dari jurnal. Jadi nanti bisa dilihat apakah ini cloning atau tidak. Nah, kalau cloning ya pastinya akan bisa dilihat secara lebih terstruktur polanya seperti apa. Kemudian dari sini juga kita bisa dengan menggunakan seperti ini di bagian ini ya, di ada keterangan side score. Kemudian kita lanjut. Misalnya saya klik yang ini aja biar cepat ya. Kemudian by title lalu kita find. Nah, dia akan muncul, kita play dulu. Nah, dia akan muncul sesuai dengan yang dia cari ya. Tapi kalau kita beli salah gitu, nah dia no result. Nah, itu juga nanti bisa digunakan sama Bapak Ibu. Dan saya yakin UI resource-nya sangat melimpah ya. Jadi Bapak Ibu tidak salah lah. Masuk UI bisa ngecek sampai sejauh ini. Kemudian dari situ juga kalau Bapak Ibu mau melihat lebih lanjut, discontinue segala macam, tapi agak ribet ya. Ada di scopus.com juga, searching aja di Google, discontinue dokumen from Scopus, nah itu kemungkinan besar sebanyak yang nanti bisa didapatkan sama Bapak Ibu. Oke, dan selanjutnya dari beberapa contoh kasus yang sudah ada, pastinya sekarang bagaimana nih untuk bisa memilihnya? Nah, yang pertama, fokus dan scope. Jadi penting untuk bisa Bapak Ibu lihat deh. Semakin ke sini kalau kita lihat dari segi Scopus, ya Scopus, fokus dan scope ini jadi semakin menjadi primadona sendiri yang menjadi proses filterisasi dari segi Scopusnya. Karena tidak serta-merta dia akan dilakukan proses penerimaan kalau scope dan juga formatnya itu agak berantakan, kemudian agak meluas dan lain sebagainya. Kemudian baca artikel terbaru, jadi jurnal target untuk memahami standar dan segi kualitasnya. Kemudian hindari godaan publikasi yang cepat ya. Nah, ini sangat banyak dan ini menjadi eh, pastinya penyemangat tersendiri buat Bapak Ibu buat bisa menolak gitu ya. Karena email dia akan melakukan. Kalau Bapak Ibu ikut grup Telegram itu banyak buat Bapak Ibu. Jadi grup Telegram tentang LPPM atau mungkin publikasi ilmiah ya. Ya, itu udah sangat banyak lah yang berkaitan sama jaminan-jaminan bahkan ya ada proses peer review yang dilakukan dengan Zoom. Jadi dia bisa nge-zoom langsung seperti saya ini Bapak Ibu. Dan dari situ bisa langsung diberikan rekomendasinya. Kemudian konsultasi ya dengan senior dan juga kolega sebelum melakukan sampel. Jadi ini yang simpel-simpel dulu. Dari dasar seperti ini ya harapannya menjadi Bapak Ibu teredukasi, memilih jurnal yang tepat ya, dan nanti bisa fokus dari segi kualitas artikel yang terpublikasi. Nah, kalau terlanjur gimana? Ya harus dievaluasi. Risikonya apa nih? Dampaknya. Nah, kemudian bisa kita lakukan bentuk retract ya misalnya, atau pindah publikasi jika memungkinkan. Nah, retract itu kita nanti bisa bersurat ke pihak pengelola jurnal. Kemudian nanti kita bisa menyampaikan apa masalah-masalahnya. Kemudian dari situ ya pasti ada konsekuensi ya, karena proses-proses sebelumnya biasanya sudah dilakukan. Jadi harus benar-benar matang untuk bisa kita melihat retracts dari sisi keputusan kita. Dan kemudian informasikan pihak terkait dari institusi, dosen pembimbing, kolega yang mungkin tahapan-tahapan ini bisa menjadi satu bagian yang bisa kita jadikan bahan evaluasi. Kalau misalnya Bapak Ibu takut, ya cukup ke kolega aja dulu. Supaya nanti kita bisa semakin luas ya dari segi pemahamannya. Dan tingkatkan kewaspadaan dan juga verifikasi dari segi publikasi berikutnya gitu. Dan ini yang bisa saya coba rangkum, sadari risiko jurnalnya, gunakan checklist dan decision tree ya secara rutin tadi. Bahkan tim check submit itu juga menjadi satu komponen global yang sudah diadvokasi ya di lingkup komunitas ilmiah ya. Surely publication segala macam itu sudah sepakat dengan tim check submit tersebut. Kemudian verifikasi dengan tools terpercaya, database yang terpercaya, di SSN portal untuk bisa melihat aktenya. Bahkan sebenarnya di SSN ini juga kita sudah mulai bisa memetakan mana lingkup-lingkup jurnal-jurnal yang ada di keilmuan kita yang arahnya ke yang abu-abu misalnya, atau sudah clear sekali predator. Kemudian pilih jurnal yang sesuai sejak awal penelitian dan siapkan langkah recovery jika terlanjur salah ya dari segi
publikasi supaya nanti tidak jatuh ke tempat yang sama gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Ibu Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.